Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan memberi tutorial sedikit terkait dengan alat ini ya. Tentu pemirsa sudah tahu ini apa. Ini orang sering menyebutnya cokrol ya. Cokrol. Ini kebetulan saya ada dua. Ini katanya dua-dua rusak ya, jadi tidak bisa berfungsi. Jadi kalau kita colok lalu kita beri beban di sini itu nggak bisa nyala gitu ya. Kita akan ukur. Saya akan beritahu sedikit terkait dengan alat ini ya, atau cokrol ini. Ini barang yang sangat sederhana, barang yang sering kita gunakan di rumah tangga. Sering juga alat ini tidak bisa bekerja dan cepat rusak. Kenapa begitu? Karena kalau kita perhatikan, ini kabel yang di dalam ini penampangnya sangat kecil ya. Setelah saya biasa buka, ini kurang lebih sekitar 0,5 atau 0,75 mm ukuran penampangnya ya. Apalagi kalau digulung-gulung nggak karu-karuan begitu, biasanya cepat putus ini ya kabel ini. Sementara boxnya ini masih bagus, jadi kalau kita buang sayang ya. Jadi kita akan ukur dulu, kita akan lihat kira-kira apanya yang rusak. Biasanya sih kemungkinan besar adalah kabelnya ini ya. Karena kualitas kabelnya ini dari pabriknya itu kalau menurut saya ya, ini sebenarnya tidak SNI ya. Tidak SNI. Karena tidak sesuai dengan standar. Itu kalau menurut saya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya buktinya cok ini sering sekali rusak ya. Dan pemirsa di rumah kalau mengalami kendala seperti ini, biasanya langsung dibuang dan beli baru ya. Ini kalau di Jayapura harganya ini 90 sampai 100 ribu dengan panjang kabel ini kurang lebih di 15 meter ya, 15 meter. Kita akan ukur dulu. Ini menggunakan alat namanya avometer, ampere, volt, dan ohmmeter ya. Ibaratnya dokter, ini alat ini sebagai stetoskop atau apa ya namanya ya, atau tensimeter ya, tensimeter atau stetoskop ya. Jadi kalau dokter elektronik, dokter listrik itu mesti punya barang ini ya. Dulu cita-citanya mau jadi dokter tapi nggak bisa, terpaksa memegang ini, alat ukur ini ya. Ini dokter listrik katanya. Maka kita akan ukur dulu ya. Kita akan ukur, saya dekatkan dulu kameranya ya. Ya. Kameranya sudah dekat. Ini saya akan ukur, kita letakkan di ohmmeter ya. Nah, seperti ini. Nanti silakan pemirsa lihat ya hasil pengukurannya. Ini kabelnya kan dua ini ya. Jadi saya pasang di sini satu. Lalu saya ukur salah satu kabel di sini. Nah, ini terhubung, yang satu terhubung. Bisa dilihat pemirsa jarumnya. Ya. Terhubung yang sebelah. Yang sebelahnya kalau ini saya tukar harus terhubung juga. Nah, ini ternyata tidak bergerak yang satunya. Ya. Yang satunya tidak bergerak. Kalau yang satunya itu bergerak. Nah, yang ini bergerak. Berarti sudah bisa dipastikan pemirsa bahwa ini kabelnya ada dua di dalam, salah satunya putus. Nah, sekarang gimana cara mencari di mana letak putusnya ini? Nah, kalau kita menggunakan avometer ini akan kesulitan.
Tapi sekarang itu ada test pen atau ya semacam test pen. Itu bisa mengukur kalau kita urut gitu kabelnya, nanti akan ketahuan putus di daerah mana. Cuma nanti dipakai beberapa minggu atau beberapa bulan, kemungkinan putus lagi karena kualitas kabelnya ini memang kalau menurut saya kurang bagus ya. Sehingga saran saya, kita buka saja ini. Kita buka, lalu saya sudah beli ini ya, kabel listrik ini. Ini dalamnya bentuknya serabut. Ya. Kemudian ini luas penampangnya ini. Nah, luas penampangnya ini sekitar 1,5 mili ya. 1,5 mili itu kalau di tabel itu mampu dialiri arus sekitar 18 ampere ya. Nah, kalau kita kalikan dengan tegangan PLN di Indonesia itu 220, maka beban yang mampu diangkat oleh kabel dengan luas penampang 1,5 mili ini adalah 3.960 watt ya. Sementara kalau ini 0,75 ini kurang lebih penampangnya ya, itu mampu dialiri arus sebesar 12 ampere. Kalau kita kalikan dengan tegangan PLN 220 volt, maka kabel ini mampu mengangkat beban itu 2.640 watt saja. Jadi secara beban antara kabel yang saya beli tadi, yang ini, dengan asli kabel dari pabriknya ini sudah beda ya. Jadi ini lebih andal. Apalagi kalau pemirsa ganti kabelnya ini yang luas penampangnya lebih besar, tentu ketahanan stop kontak atau cokrelnya akan bertahan lebih lama lagi ya. Baik, kita buka saja ya, terlalu banyak ngomong nih, nanti nggak tercapai tujuannya untuk memberi tutorial tentang perbaikan cokrol ya. Nah, ini sudah saya buka skrupnya di sini, lalu kita tarik saja ini. Kita buang aja ini pemirsa ya. Kabel ini saya buang saja. Saya nggak mau pakai. Kenapa? Karena kualitasnya ini menurut saya kurang bagus. Nah, selanjutnya kita akan buka di manakah ini letak skrupnya. Sepertinya kok tidak ada skrupnya ini. Caranya gimana? Tidak ada obeng kecil pemirsa. Ini ada letak skrup di sini ya. Nah, ini ada satu. Kayaknya skrupnya ada satu. Nggak ada kayaknya. Nah, ini masih satu skrup lagi yang belum terbuka. Oke. Nah, seperti ini pemirsa, saya buka ya. Ini saya memberi tutorial sesederhana mungkin. Artinya kita tidak menggunakan solder sama sekali ya. Kita langsung aja potong ini kabel yang dari sini. Kita potong, nanti kita akan ganti.
kita akan ganti ya. Saya potong ya. Potong ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Lalu saya keluarkan ya. Lalu ini saya potong saja, saya buang ini. Ini dibuang boleh saya. Ini juga dibuang ya. Panjangnya 15 meter ini. Nanti kita akan ganti dengan ini 15 meter juga. Baik, kita buka dulu kabelnya. Kabelnya kita buka dulu. Ini tutorialnya terlalu lama ini karena saya tidak potong-potong ini videonya ya. Buka setengah paksa ya. Ya, seperti ini. Lalu pemirsa, saya beri teori sedikit ya terkait dengan bagaimana membuka kabel apapun, kabel listrik itu jangan ambil dari bagian luar ya, jangan ambil dari bagian luar, tapi silahkan ambil dari bagian dalam ya. Bagian dalam kita tarik, jadi kita tarik kemanapun gampang ini, nah, tidak akan blundet atau tidak akan ruwet orang bilang ya, atau talingkar-lingkar gitu. Jadi ambilnya dari dalam. Ini kabel ini panjangnya 32 meter. Jadi saya langsung bagi dua saja ya. Bagi dua ini. Jadi saya buka ini. Saya bagi dua. Panjangnya 32 meter, kita bagi dua. Ya, habis. Lalu saya tarik lagi ke sana. Kita akan bagi dua ya. Jadi nanti panjang. Kita potong pemirsa ini ya. Jadi kita bagi dua ya. Oke. Selanjutnya kita ambil ujungnya. Lalu kita siapkan ini. Ini namanya steker ya. Ini. Steker. Kita kupas kabelnya. Atau ini yang kita masukkan ke sini dulu pemirsa ya. Kita masukkan ke sini. Nanti yang ini di ujung yang satunya lagi. Masukkan di sini. Jangan lupa pemirsa, ini kita ikat seperti ini. Tujuannya apa? Agar kalau kita tarik ini, dia tidak lepas dari sini ya. Tidak melepas dari sininya, tapi dia akan tertahan. Baik, kita potong aja. Kemudian nyambung kabel, pemirsa, itu tidak boleh sama panjangnya. Jadi sebelah panjang, sebelah pendek. Tujuannya apa? Agar tidak gampang konslet. Nih ya. Jadi satu panjang, satu pendek. Yang di sini juga begitu, satu panjang, satu kasih pendek. Lalu nanti kita siapkan
isolasi ya pemirsa. Ini mana ini, ada isolasi enggak? Kita sambung biasa saja. Jadi pemirsa yang di rumah tidak usah repot-repot cari solder atau apapun, karena kita hanya isolasi biasa. Waduh, ini tidak ada isolasi. Saya cari isolasi dulu pemirsa ya. Nah, ini sudah dapat isolasi. Ini bikin lama ini cari isolasi lagi. Nah, isolasinya itu disarankan isolasi listrik. Ini saya nggak ada isolasi listrik. Saya pakai isolasi bening aja nih. Yang penting tertutup rapat, maka aman ya. Kita isolasi. Nah, ini yang satu sudah. Pemirsa, sementara videonya saya pause dulu karena waktu sholat maghrib ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Ini yang satu sudah saya sambung. Sekarang kita sambung sebelahnya lagi ya. Sekali lagi sambungnya sama sekali tidak menggunakan solder ya. Tujuannya apa? Agar pemirsa bisa menerapkan ini di rumah ya. Karena tidak semua orang punya solder. Yang punya solder itu biasanya tukang servis ya. Kalau yang tidak servis biasanya nggak punya solder. Nah, ini sudah saya sambung seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masukkan ke sini lagi. Kita pasang ya. Akan pasang. Seperti ini. Kita lihat tempat skrup-skrupnya itu di mana. Paskan ya. Skrupnya ada yang perlu didorong nih. Nah. Bentar pemirsa, ini kok susah posisinya ya. Oke ya, sudah. Selanjutnya kita kancing lagi ya. Satu, dua, tiga.
Jadi ini saya tidak utak-atik sama sekali, saklar dan lain sebagainya. Lampu indikatornya juga tidak saya korek-korek. Sudah terpasang ini pemirsa. Jadi ini kalau ditarik sudah nggak bakalan lepas gitu ya, karena tadi diikat di bagian dalam. Selanjutnya belum masuk ini pemirsa. Harusnya. Baik pemirsa, ini sudah kencang ya. Ininya juga sudah terkancing. Memang ini posisi skrupnya ini agak sulit mengepaskan dengan yang sini, karena nggak ada pembatas atau tanda. Jadi harus digeser-geser sampai posisinya sesuai dengan yang di sini, baru bisa kita kencangin. Nah ini sudah kencang ya. Oke, sekarang kita masukkan ke sini ya, ke wadahnya, lalu kita kancing di bagian belakang supaya tidak lepas. Selanjutnya kita akan ukur dengan ujung yang satunya ya. Kita kupas dulu. Nanti kalau sudah terhubung baru kita pasang stekernya ya. Jadi cara kupas kabel begini. Ini dicupit dulu. Setelah itu ini jempolnya ini mendorong tangnya ya. Mendorong 1 2 3. Nah, begitu. Jadi ngupas kabel itu jangan begini-begini. Tarik begini, wah itu setengah mati. Jadi kayak tadi Bu, cara mengupasnya. Sekarang kita ukur ini yang sebelah sini. Kita ukur ke salah satu ininya. Nah ini sudah pemirsa, yang satunya sudah connect. Kita pindahkan ke sebelah. Lalu ini juga dipindahkan ke sebelah. Nah ini sudah hidup ya. Nah ini kita matikan saklarnya. Nyala, kita matikan. Nah nyala, mati. Mana sih? Berarti yang sebelah yang pakai saklar. Yang sebelah. Nah, itu. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Jadi saklarnya masih tetap berfungsi pemirsa ya. Selanjutnya kita akan pasang ke stekernya ya. Kita buka dulu stekernya, tarik, lalu kita masukkan dari sini. Nah itu ini kita pelintir supaya bagus. Kita potong, kita buka ininya ya, kita buka pengait kabelnya supaya nggak tertarik-tarik. Ini obengnya harusnya obeng yang kecil. Obengnya nggak tahu di mana. Paksa pakai obeng bunga yang besar ini.
masukkan sebelahnya lagi. Oke, sekarang kita kancing. Pastikan koneksinya bagus ya, karena kalau longgar itu menimbulkan percikan api pemirsa ya. Kalau bebannya makin besar maka percikan apinya itu makin besar juga, menyebabkan stekernya ini nanti panas lama-lama hangus, bisa menimbulkan kebakaran. Jadi kuncinya kalau nyambung instalasi listrik itu sambungannya harus betul-betul dipastikan kuat ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ukuran kabelnya harus sesuai standar. Jangan asal pasang. Ya kalau menyalanya sih nyala, cuman asal nyala namanya, tapi tidak mengikuti aturan keselamatan. Jadi kalau nggak ngerti ya tanyalah gitu. Oke, kita ukur pemirsa. Ini yang sebelah dulu. Kita ukur. Belundet gimana sih? Ya. Nah, ini yang sebelah itu ya, nyala. Yang sebelahnya nyala ya. Ini rupanya yang sebelah ini pakai saklar ya, ini bisa nyalakan saklarnya itu ya. Nah. Ya. Sekarang kita akan uji. Kita akan colok ini ke sini. Nah, ini sudah menyala. Mati, nyala, mati, nyala. Sekarang kita ukur tegangannya berapa. Kita letakkan ke voltmeter AC ya. Gunakan 250 volt. Lalu kita ukur tegangannya berapa. Nah, tegangannya 220 ya. 220 volt. Jadi ini sudah keluar tegangan. Sekarang kita akan coba menggunakan ini bur listrik. Ya, bur listrik kita colok sini. Lalu kita hidupkan. Nah, sudah oke. Kita matikan. Kita tekan sini. Nah, sudah nggak nyala ya. Oke, dinyalakan lagi. Nah, nyala. Oke, jadi ini sudah berfungsi dengan normal, dengan baik. Sekarang kita gulung ya. Kita gulung. Ini panjangnya 15 meter. Kita akan gulung ke sana. Panjangnya sesuai dengan aslinya, dengan kualitas kabel lebih baik dari aslinya ya. Ya. Panjangnya sama dengan aslinya, tapi kualitas kabelnya lebih baik dari aslinya. Ini sudah penuh nih Mas.
ini harus apa? Jadi kalau kabel yang ini biar ditarik-tarik kencang pun juga kemungkinan awet ya. Awet. Ini saya agak kasih apa? Span supaya rapat di dalam. Biar muat karena tadi hampir nggak muat. Nah ini di dalam miring-miring nggak karu-karuan, kayaknya nggak muat. Nah itu. Nah ini yang macet-macet begini nih biasanya kalau ditarik paksa itu kalau kabel aslinya itu gampang putus pemirsa. Makanya cari kabelnya yang bagus. Ya. Oke, jadi seperti ini sudah jadi pemirsa. Jadi harga apa ini? Cokrol ini kalau baru itu sekitar 90 sampai 100.000. Kemudian daripada pemirsa beli lagi dengan harga segitu, mendingan beli kabel saja. Kenapa saya sarankan beli kabel? Karena toh kalau pemirsa beli baru lagi dengan kualitas kabel yang aslinya seperti ini nggak akan bertahan lama dan nanti akan putus lagi. Jadi pemirsa akan beli ini berulang-ulang di toko. Untuk menghemat maka boxnya ini tetap kita gunakan, tapi kita beli kabel di toko, terserah mau diisi berapa meter ini. Ini maksimalnya 15 meter. Kalau diisi kurang dari 15 meter juga bisa, ya. Kenapa? Karena kabel ini kualitasnya lebih baik dari kabel aslinya, ya. Ini mampu dialiri kuat arus 18 ampere, sementara yang kabel aslinya tadi ini hanya mampu dialiri arus 12 ampere. Ini bisa ngangkat beban 3.900 watt. Kalau ini hanya mengangkat beban 2.600 watt ya. Itu maksimumnya ya. Maksimum itu artinya sudah batas, tidak bisa dinaikkan lagi bebannya. Nanti kalau dipaksa maka kabel yang ada di sini akan panas, kemudian bisa meleleh ya. Seperti itu pemirsa. Jadi ini alat yang sering digunakan di rumah tangga, sangat vital, sangat penting. Tapi kadang-kadang kita kalau rusak tidak bisa memperbaiki. Ya mungkin ada yang bisa, cuman malas gitu ya. Dan ada pemirsa yang memang benar-benar tidak bisa. Maka melalui tutorial ini harapan saya pemirsa bisa memperbaiki peralatan-peralatan rumah tangga yang sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel dan sangat mudah untuk dilakukan perbaikan. Tidak perlu dibawa ke tukang servis. Pokoknya kuncinya kalau nyambung listrik itu sambungannya itu kuat ya. Jangan sampai longgar. Itu yang pertama. Yang kedua,
kabelnya penampangnya sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Demikian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Bersama saya Muyono di Mui Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.